Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Nah, berikut akan kami sajikan materi penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, kiranya materi ini dapat menjadi referensi kepada masyarakat umumnya dan mahasiswa secara khusus ya, terkait hukum di dalam aspek ketenaga kerjaan. Nah, kita akan bahas di sini. Nah, perselisihan hubungan industrial bisa dikatakan sebagai konflik yang terjadi di lingkungan ketenaga kerjaan. Nah, beberapa faktor yang bisa menyebabkan perselisihan hubungan industrial itu diantaranya pemutusan hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan. Nah, kemudian ada juga perselisihan hak. Lalu ada perselisihan kepentingan. Kemudian ada juga perselisihan hubungan industrial antar serikat di dalam suatu perusahaan. Nah, beberapa aspek perselisihan hubungan industrial ini tentunya tidak bisa dihindari di dalam suatu perusahaan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu PHK atau pemutusan hubungan kerja. Perselisihan yang diakibatkan pemutusan hubungan kerja merupakan perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Nah, hal ini terjadi dikarenakan adanya fenomena atau peristiwa seperti perusahaan yang bangkrut ataupun melakukan efisiensi sehingga memutus hubungan kerja karyawan-karyawannya. Nah, yang kedua itu adalah perselisihan hak. Perselisihan hak sendiri timbul karena tidak adanya hak yang dipenuhi akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Nah, hal ini terjadi karena di dalam perjanjian yang disepakati dan realita yang terjadi atau pada kenyataannya itu terjadi ketidaksesuaian. Ada hak-hak yang kemudian para pekerja ini tidak dipenuhi oleh perusahaan. Nah, seperti fasilitas-fasilitas yang layak didapat, seperti itu. Selanjutnya yakni perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan merupakan perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nah, perselisihan kepentingan ini tentunya berkaitan dengan kepentingan-kepentingan para karyawan ataupun pekerja yang berbeda dengan kepentingan perusahaan itu sendiri. Nah, perselisihan kepentingan ini juga bukan tidak mungkin nantinya akan mengarah pada hak maupun kewajiban yang akan didapat oleh masing-masing pihak. Kemudian perselisihan antar serikat dalam suatu perusahaan. Nah, perselisihan antar serikat pekerja
dalam suatu perusahaan merupakan perselisihan antar serikat pekerja dengan serikat pekerja lain di dalam satu perusahaan. Karena tidak adanya kesesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikat pekerjaan. Bisa dikatakan, di dalam perselisihan ini ada konflik di antara kelompok-kelompok pekerja yang disebabkan oleh beberapa hal tersebut ini. Nah, seperti hak, kewajiban, dan mengenai keanggotaan. Ini tentunya bukan perselisihan antara perusahaan dan pekerja ya, tetapi para pekerja-pekerja di dalam komunitas perusahaan itu sendiri. Lalu terdapat juga alternatif penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada praktek. Nah, ini ada sekitar 4 ya, rekan-rekan mahasiswa dan juga masyarakat. Nah, yang pertama melalui proses penyelesaian hubungan industrial menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Kemudian ada melalui proses pidana. Lalu ada juga melalui proses perdata serta melalui proses tata usaha negara. Nah, penyelesaian perselisihan hubungan industrial juga memiliki beberapa alternatif cara yang melibatkan beberapa pihak ya. Nah, ada bipatrit, tripatrit, melalui pengadilan hubungan industrial, juga kasasi ke Mahkamah Agung, dan kemudian ada eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan hubungan industrial setelah putusan itu benar-benar inkrah gitu ya, sudah tidak ada upaya hukum lagi. Nah, kalau bipatrit gitu kan, bipatrit ini bisa dikatakan perselisihan atau penyelesaiannya itu melalui dua pihak ya, yang bersangkutan diselesaikan misalnya antara perusahaan dengan para pekerja. Nah, tetapi kalau tripatrit ini ada pihak ketiga ya, ada pihak lain yang turut serta dalam upaya penyelesaian perselisihan tersebut. Ada mediasi, konsiliasi, dan juga arbitrasi. Nah, di 3 upaya ini ya, mediasi, konsiliasi, dan arbitrasi ini, pihak ketiga tentunya memiliki kekuatan atau intervensi yang levelnya berbeda. Kalau mediasi ini sifatnya menghimbau. Nah, kalau arbitrasi ini sifatnya lebih punya daya paksa gitu kan. Nah, seperti pemerintah atau dinas ketenagakerjaan gitu. Nah, kalau konsiliasi ini di atas mediasi dan di bawah arbitrasi. Nah, sifatnya hanya tidak punya daya memaksa dan himbauannya lebih persuasif. Nah, kita lihat bipatrit ya. Nah, ada beberapa mekanisme dalam penyelesaian hubungan industrial bipatrit. Di antaranya jangka waktu atau kurun waktunya 30 hari. Kemudian pihak yang terlibat yaitu pengusaha dengan serikat pekerja. Nah, apabila pekerjaannya anggota atau dengan pekerja langsung, artinya pengusaha dengan pihak pekerja, gitu ya. Kemudian juga ketika terjadi kesepahaman atau kesepakatan, itu dituangkan dalam semacam berita acara yang disebut dengan notulen bipatrit, ada catatan.
Kemudian jika tercapai kesepakatan atau terdapat kesepakatan, itu juga dituangkan dalam perjanjian bersama. Nah, ketika terjadi kesepahaman tadi, perjanjian bersama, kemudian didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial agar kekuatan hukumnya lebih kuat, ya, tidak terbantahkan lagi karena telah melalui fase perjanjian bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Kemudian jika perjanjian bersama yang telah didaftarkan ke Peradilan Hubungan Industrial tidak dilaksanakan, maka bisa meminta bantuan ataupun mengajukan permohonan eksekusi kepada pihak Pengadilan Hubungan Industrial. Lalu apabila tidak terjadi kesepakatan, pengusaha dapat menerbitkan surat skorsing dan melakukan pencatatan atau permohonan mediasi kepada Dinas Tenaga Kerja di tempat pekerja tersebut bekerja. Kemudian mediasi. Nah, mediasi adalah upaya yang bisa dilakukan dikarenakan beberapa kejadian pemutusan hubungan kerja misalkan, kemudian konflik hak, konflik kepentingan, dan konflik antar serikat pekerja dalam suatu perusahaan. Ini juga mekanismenya sama, 30 hari. Kemudian pihak yang terlibat adalah pengusaha dengan pekerja atau wakilnya ya, perwakilan pekerja, dan mediator dari Dinas Tenaga Kerja. Kemudian apabila terjadi kesepakatan tentunya hampir sama tadi ya, dibuat perjanjian bersama, kemudian perjanjian bersama tersebut didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, ada perbedaan sini. Apabila tidak tercapai kesepakatan, mediator bisa menerbitkan semacam anjuran atau rekomendasi atau saran. Jika pengusaha dan pekerja menerima anjuran, maka dibuat perjanjian bersama dan setelah itu terjadi didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Apabila perjanjian bersama yang telah didaftarkan ke PHI tidak dilaksanakan, maka juga hampir sama tadi, dimohonkan eksekusi ke Pengadilan Hubungan Industrial. Namun, jika pengusaha dan pekerja menolak anjuran, maka pengusaha dan pekerja berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Kemudian kita masuk ke konsiliasi. Ini juga hampir sama ya. Perselisihan yang dapat dilakukan konsiliasi diantaranya pemutusan hubungan kerja, kepentingan, dan konflik antar serikat di dalam suatu perusahaan. Jangka waktu penyelesaiannya juga sama, 30 hari. Kemudian pihak yang terlibat yaitu pengusaha dengan pekerja atau wakilnya dan konsiliator. Artinya ada pihak ketiga yakni konsiliator dalam menengahi penyelesaian permasalahan ini. Hampir sama juga jika tercapai kesepakatan, dibuat perjanjian bersama lalu didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Jika tidak tercapai kesepakatan, konsiliator juga menerbitkan semacam anjuran maupun rekomendasi. Apabila pengusaha dan pekerja menerima anjuran, maka dibuat perjanjian bersama dan setelah itu didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Apabila perjanjian bersama yang telah didaftarkan ke PHI tidak dilaksanakan,
dapat juga memohon eksekusi ke Pengadilan Hubungan Industrial. Namun, apabila pengusaha dan pekerja menolak anjuran, maka pengusaha dan pekerja berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Lanjut ke arbitrasi. Nah, arbitrasi bisa dilakukan untuk perselisihan yang meliputi kepentingan serta antar serikat dalam satu perusahaan. Jangka waktunya juga sama, 30 hari. Kemudian pihak yang terlibat adalah pengusaha dengan pekerja atau wakilnya beserta arbitor. Jika terjadi kesepakatan, dimasukkan dalam putusan arbitor. Namun, jika tidak tercapai kesepakatan, arbitor menerbitkan putusan. Apabila pengusaha dan pekerja menerima putusan arbitrasi, maka putusan dapat dilaksanakan. Apabila putusan arbitor yang telah berkekuatan hukum mengikat tidak dilaksanakan, upayanya yaitu dimohonkan eksekusi ke Pengadilan Hubungan Industrial. Dan jika pengusaha atau pekerja keberatan dengan putusan arbitor, maka dapat melakukan permohonan pembatalan putusan ke Mahkamah Agung. Nah, berlanjut kita ke tenggang waktu hukum dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ini ada beberapa hal yang diatur ya, seperti bipartit, mediasi, konsiliasi, dan arbitrasi. Itu jangka waktu penyelesaiannya sama, yakni 30 hari. Kemudian jawaban anjuran di dalam proses penyelesaian tadi itu adalah 10 hari kerja dan dianggap menolak apabila tidak menjawab. Kemudian gugatan pemutusan hubungan kerja di pasal 160 ayat 3 dan pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan ya. Itu jangka waktunya 1 tahun penyelesaiannya. Ada juga gugatan hak, itu jangka waktunya 2 tahun. Kemudian Pengadilan Hubungan Industrial itu wajib menyelesaikan perselisihan hubungan industrial maksimal 50 hari kerja. Kemudian jangka waktu menyatakan kasasi setelah putusan dalam Pengadilan Hubungan Industrial itu keluar, yaitu 14 hari kerja. Kemudian dalam membuat memori kasasi ada batas waktunya 14 hari kalender sejak menyatakan kasasi. Kemudian setelah memori kasasi dibuat ada kontranya, yaitu kontra memori kasasi dalam jangka waktu 14 hari sejak menerima pemberitahuan kasasi. Nah, ini juga setelah mengajukan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung wajib menyelesaikan dalam 30 hari kerja. Nah, ini gambaran atau skema proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial ya. Yang pertama ada gugatan penggugat, di mana penggugat itu mendalilkan semua permasalahan, kemudian rangkaian peristiwa yang dimana penggugat ini biasanya posisinya adalah si pekerja atau pihak yang dirugikan, dan semua atau mayoritas itu kan rata-rata pekerja. Kemudian jawaban tergugat, ini misalkan perusahaan gitu ya,
Lalu dilanjutkan jawab jinawab. Gugatan dan jawaban di jawab-jawab lagi. Namanya replik dan juga duplik. Kemudian dilanjutkan pembuktian para pihak, pembuktian penggugat dan tergugat. Lalu selanjutnya kesimpulan penggugat dan tergugat. Kemudian yang terakhir adalah putusan majelis hakim. Nah, terkhusus ketika di fase jawaban tergugat ya, itu terdapat putusan provisional majelis hakim pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengenai sita jaminan. Nah, di mana penetapan sita jaminan tidak dapat diajukan perlawanan dan atau tidak dapat digunakan upaya hukum ini sesuai pasal 96 UU PH. Nah, berlanjut di Mahkamah Agung. Nah, di Mahkamah Agung ini terdapat upaya hukum biasa atau kasasi. Nah, alasan kasasi diantaranya yang pertama tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Kemudian pengadilan hubungan industrial itu salah menerapkan hukum yang berlaku. Dan yang ketiga, lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan. Artinya pengadilan hubungan industrial itu salah atau keliru dalam menerapkan hukum. Dan yang dapat dimohonkan kasasi itu dua ya, perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Ada juga upaya hukum luar biasa, namanya peninjauan kembali. Nah, ini ada beberapa alasan dilakukannya peninjauan kembali. Yang pertama, jika putusan didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim dianggap itu palsu. Yang kedua, apabila setelah perkara diputus ditemukan surat bukti yang bersifat menentukan pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Yang ketiga, jika telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Yang keempat, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Yang kelima, jika antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan bertentangan satu sama lain. Yang keenam, apabila dalam suatu keputusan atau putusan pengadilan terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Nah, berlanjut di tenggang waktu pengajuan peninjauan kembali ya. Yang pertama, 180 hari sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat. Yang kedua, 180 hari sejak ditemukan surat-surat bukti. Yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian yang ketiga, 180 hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. Untuk alasan peninjauan kembali karena adanya ultra petita, kekhilafan dan adanya tuntutan yang belum dipertimbangkan sebab-sebabnya. Yang keempat, 180 hari sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap
dan telah diberitahukan kepada pihak yang berkara untuk alasan adanya putusan yang bertentangan dalam perkara yang sama. Kemudian berlanjut ke eksekusi. Nah, eksekusi ini merupakan permohonan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, adapun mekanismenya yang pertama ini ya, ada unmanning atau panggilan pengadilan kepada para pihak untuk melaksanakan putusan. Nah, jika putusan tidak dilaksanakan, maka terdapat permohonan sita eksekusi. Nah, kemudian setelah itu pengadilan mengeluarkan penetapan dan pelaksanaan sita eksekusi, dilanjutkan eksekusi ataupun tindakan real dari permohonan eksekusi tersebut di tindakan nyata. Kemudian proses pidana ini ya. Nah, dalam perselisihan hubungan industrial itu juga dimungkinkan melakukan proses pidana. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi ya. Di antaranya, satu, bukti dan saksi cukup untuk menduga suatu perbuatan pidana. Kemudian terdapat laporan polisi. Nah, ini kalau laporan polisi, nah ini terdapat beberapa alur atau mekanisme. Yang pertama, melaporkan pelaku pada bagian layanan masyarakat ya di satuan kepolisian setempat. Yang kedua, pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi-saksi. Lalu ada juga di bagian pembuktian, penyerahan bukti-bukti surat dan barang bukti. Ada juga pengajuan saksi ahli. Apabila terbukti melakukan tindak pidana, bisa ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian setelah itu juga dimungkinkan dilakukan penahanan. Setelah dilakukan penahanan, pemberkasan, dan dilanjutkan pelimpahan ke kejaksaan apabila berkas-berkasnya sudah lengkap. Nah, setelah itu proses di kejaksaan ya, itu diantaranya menerima berkas dan tersangka dari kepolisian, kemudian melanjutkan penahanan dari kepolisian sebelumnya, lalu mempersiapkan dakwaan nanti di pengadilan negeri, dan setelah proses di kejaksaan sudah lengkap atau selesai, kemudian selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan negeri. Nah, kita masuk ke proses pengadilan negeri ini. Nah, di pengadilan negeri itu merupakan fase di mana penerimaan pelimpahan berkas dan tersangka dari kejaksaan. Kemudian juga dimungkinkan melanjutkan masa penahanan tersangka. Lalu membuka persidangan. Nah, ada pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, surat, tersangka, tuntutan, pidana, pembelaan, replik, duplik, simpulan, dan putusan. Kemudian di pengadilan tinggi itu menerima pelimpahan kewenangan berkas dan tersangka dari pengadilan negeri, menjatuhkan putusan ini kan ya, menerima atau menolak permohonan banding atau mengadili sendiri. Ini setelah di pengadilan negeri itu sudah diputus ya. Nah, di pengadilan tinggi itu kemudian bisa menguatkan putusan pengadilan negeri ataupun merevisi putusan pengadilan negeri. Kemudian di proses Mahkamah Agung itu ada pelimpahan kewenangan berkas dan tersangka dari pengadilan tinggi, kemudian penjatuhan putusan baik menerima ataupun menolak permohonan kasasi atau mengadili sendiri. Nah, jadi dari yang sebelumnya juga ya, di
di pengadilan tinggi sudah diputus, nah itu di pengadilan atau di Mahkamah Agung bisa menguatkan ataupun merevisi juga. Nah setelah berkekuatan hukum tetap, nah itu nanti dieksekusi oleh jaksa. Ya, ini sesuai dengan amanat dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dalam perkara pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam perkara pidana, maksud saya. Maaf. Nah, apabila masuk ke proses perdata, maka bukti dan saksi cukup untuk menduga suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian material maupun imaterial, itu harus ada. Lalu langkah selanjutnya yaitu membuat dan mengajukan gugatan perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Nah, kemudian proses di pengadilan negeri acara perdata ini hampir sama tadi yang kita singgung di awal ya. Ada pemeriksaan administrasi para pihak, mediasi, pembacaan gugatan, jawaban, replik duplik, pemeriksaan bukti surat, saksi, kemudian saksi ahli, kesimpulan, dan juga putusan. Lalu ada juga upaya hukum di pengadilan tinggi. Itu menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding ketika di pengadilan negeri sudah keluar putusannya. Selanjutnya ada juga proses di Mahkamah Agung. Itu menerima, memeriksa, dan memutus permohonan kasasi, putusan dari pengadilan tinggi. Dan apabila sudah inkrah ya atau berkekuatan hukum tetap, baru dilaksanakan proses eksekusi oleh pengadilan negeri. Kemudian masuk ke proses tata usaha negara. Nah, kalau ini objeknya adalah keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat final, individual, serta konkret atau nyata. Kemudian mengikuti proses banding administrasi jika ada. Lalu membuat dan mengajukan gugatan mengenai pembatalan putusan pejabat tun dan perintah menerbitkan keputusan baru. Nah, di proses hukum acara pengadilan tata usaha negara ini juga hampir sama ya. Ada pemeriksaan dismisal atau formalitas gugatan, ini syarat-syarat formal. Kemudian yang kedua pemeriksaan administrasi para pihak. Ada mediasi, pembacaan gugatan, jawaban, replik duplik, pemeriksaan bukti surat, saksi dan saksi ahli, kesimpulan, dan putusan. Kemudian di proses pengadilan tinggi tata usaha negara ini sama konsepnya dengan perdata, yaitu menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding apabila di pengadilan tata usaha negara itu dirasa putusannya kurang bisa diterima. Itu bisa dilakukan upaya hukum banding. Kemudian proses di Mahkamah Agung itu juga hampir sama, menerima, memeriksa, dan memutus permohonan kasasi. Kemudian apabila sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap, itu dilaksanakan proses eksekusi oleh pengadilan negeri. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah contoh kasus penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Misalkan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, ini meliputi upah lembur, pelanggaran dalam perjanjian peraturan perusahaan, kemudian perjanjian kerja bersama, mangkir, dan lain sebagainya. Kalau di proses penyelesaian pidana ya, pidana itu contoh kasusnya pekerja melakukan penggelapan dana gitu kan ya dalam jabatan atau pengusaha gitu kan ya, melakukan pelanggaran pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Intinya melakukan sebuah kejahatan yang disitu bersinggungan dengan
aspek hukum pidana. Kalau di proses penyelesaian perdata itu contohnya ganti rugi akibat penggelapan dana dalam jabatan, nah, yang dilakukan oleh pekerja ataupun kasus lain-lain ini. Jadi itu bisa diselesaikan melalui ganti rugi gitu, tanpa harus menempuh ranah pidana. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah proses penyelesaian tata usaha negara. Nah, ini seperti gugatan terhadap penetapan upah lembur pegawai pengawas. Tapi perlu diingat kalau tata usaha negara ini objeknya harus keputusan pejabat negara. Nah, jadi merupakan misalkan institusi negara, lembaga negara, dan lain sebagainya. Itu mungkin demikian materi penyelesaian sengketa hubungan industrial ya. Kiranya materi ini bisa memberikan tambahan pengetahuan, wawasan, referensi, khususnya dalam aspek ketenagakerjaan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan, kami mohon maaf dan terima kasih telah menonton video kami ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.